sinar matahari di setengah kegelapan dan bahkan di dalam kegelapan. Jadi terang gelapnya harus dilihat semua. Namun ini tidak berarti bahwa kita harus tunduk pada ketidakstabilan suasana hati kita yang selalu sering terjadi. Kita tidak perlu tunduk kepada suasana hati ya. Kita harus memandang realitas itu apa adanya. Karena filosofi ini akan mempertimbangkan ketegasan sikap atau disposisi yang baik, di mana harapan, kepercayaan, iman, dan perdamaian itu menang di atas segalanya. Dan ini adalah disposisi dasar dari pandangan orang Katolik terhadap dunia dan realitas. Ya, ketegasan sikap dan disposisi yang baik, di mana harapan, tiga kebajikan teologis ini, harapan, kepercayaan, iman, dan perdamaian menang di atas segalanya. Yaitu pandangan Katolik itu. Untuk alasan ini, seperti yang dikatakan Adam Uren, kita harus hati-hati membedakan di satu sisi suasana hati, spirit atau perasaan hidup, dan di sisi lain sikap, gaya atau makna hidup. Suasana hati atau keadaan pikiran itu sendiri dengan sikap atau arti kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, kita memiliki bahwa perasaan, suasana hati atau spirit itu adalah disposisi spontan, pra-rasional sebelum dipertimbangkan akal. Menemukan diri sendiri tanpa mengetahui mengapa sedih atau bahagia, mengapa percaya diri atau putus asa, kenapa sedih atau gembira, kenapa gusar atau tenang, berada di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak pikir panjang lebar untuk merasa sedih, tidak pikir panjang lebar untuk merasa senang, tapi tiba-tiba ada suatu kondisi menyebabkan kita berada dalam suasana hati seperti itu. Sebaliknya, dukungan dalam tradisi, keamanan, beristirahat dalam iman yang dibenarkan secara rasional, kepemilikan konsepsi kehidupan yang kuat, gagasan kehidupan yang kuat, mengubah suasana hati menjadi sikap, memberi makna kepada kehidupan, dan memberinya suatu gaya. Ya. Jadi dengan konsep gagasan yang kuat tentang kehidupan, itu bisa mengubah suasana hati kita menjadi sebuah sikap, dan dengan demikian kita memberi makna kepada kehidupan, dan kita memberikan suatu gaya, maksudnya gaya ya menanggapi apa yang kita lihat sebagai realitas itu. Kita bisa bertindak. Akibatnya, hal pertama yang dapat kita tegaskan adalah bahwa Protestan dan Katolik memiliki suasana hati dan sikap yang berbeda. Ini secara filosofis ya, jangan langsung tuduh ke orang Protestan. Tidak. Protestantisme dan Katolisisme, dua gagasan yang berbeda, dua suasana hati yang berbeda, dua gaya yang berbeda. Ya, suasana hati dan sikap yang berbeda. Dengan kata lain, posisi keagamaan mereka, saudara-saudara terpisah kita di dunia ini dan di hadapan Tuhan, seperti yang akan kita lihat kemudian ini, sangat berbeda satu sama lain. Seperti Allah kita, demikian kita juga akan menjadi. Ya, maksudnya sama seperti Allah, sebagaimana Allah sendiri, kita akan menjadi seperti Allah. Karena kita semua dipanggil untuk menuju persatuan dengan Tuhan itu sendiri. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Ini pada akhirnya berarti bahwa, baik dalam religiositas Protestan maupun Katolik, watak jiwa yang khas berlaku dan bersinar, yang sikap esensialnya akan menentukan dalam setiap kasus jalan masing-masing, atau gaya religius vitalnya, pentingnya untuk membentuk spiritualitasnya sendiri. Jadi tesis pertamanya adalah bahwa suasana hati, sikap, dan gaya antara Protestan dan Katolik itu berbeda. Penting. Jadi kita sama saja, tidak. Beda jauh sekali. Karena ada gagasan di kepala itu yang membedakan kita. Bukan soal apa yang kita lihat di luar, gerejanya sama, pendetanya pakai pakaian yang sama dengan pastor, lalu kita bilang sama. Tidak. Ada sesuatu yang metafisik yang memisahkan kita, sesuatu yang spiritual yang membedakan kita. Nah, bagi Martin Luther, sang biarawan Agustinian ini, tema utama dari seluruh posisi teologis religiusnya, keselamatan manusia,
lahir terutama dari suasana religius tertentu. Ya. Lahir dari suasana religius tertentu. Secara umum, situasi keagamaan yang diciptakan oleh Luther akan ditandai dengan menjadi anti-tradisional. Kuncinya di sini. Situasi keagamaan yang diciptakan oleh Luther nantinya akan ditandai dengan anti-tradisional. Faktanya, reformasi Lutheran merupakan pemutusan yang menentukan dan total, determinan rupture, pemutusan yang menentukan dengan tradisi Katolik. Ya, jelaskan. Ini di sisi lain juga berarti ditinggalkannya seluruh tradisi, makna hidup Katolik, yang akhirnya mengalihkan religiusitas Kristen ke perspektif lain yang sampai saat itu praktis tidak terduga. Sesuatu yang new invention ya. Sama seperti selama periode sejarah yang disebut Renaissance, pemulihan masa lalu kuno yang pagan secara budaya dicari, reformasi Lutheran berusaha untuk melakukan Renaissance Injili, kelahiran kembali Injil yang setara dalam lingkup agama Kristen. Maksudnya itu apa? Itu klaimnya seperti Renaissance Injili yang setara dalam lingkup agama Kristen. Anti-tradisional. Pemutusan total dari tradisi Katolik. Sebelum pemberontakan Lutheran, ciri-ciri humanisme Jerman, ingat humanisme, orang kembali mau mengagungkan manusianya ya. Bila perlu Tuhan itu disingkirkan. Manusia harus naik ke atas panggung dan show yourself. Be yourself. Be your own, pokoknya semua itu. Be your own pope bahkan. Jadilah paus dirimu. Ciri-ciri sebelum pemberontakan Lutheran ini, ciri-ciri humanisme Jerman sudah mulai muncul ya. Dengan humanisme Jerman khusus ini, yang eksponen utamanya, pendukung utamanya adalah John Reuchlin, Ulrich dari Hutten, Johann Hesse, Sebastian Brandt, dan Koechlaus. Yang terakhir ini kemudian menjadi kontra-reformasi. Reformasi Lutheran ini memperoleh dorongan awal yang sangat penting ya dari humanisme Jerman ya. Humanisme Jerman. Jadi humanisme Jerman ini juga memicu reformasi Lutheran, pemberontakan Lutheran. Nah, apa itu ciri-ciri dari humanisme Jerman ini? Humanisme Jerman dipelihara oleh kebanggaan Jermanik. Macam bangga kalau orang Timur misalnya dia bangga saya jadi orang Timur ya. Kebanggaan Jermanik, cinta bahasa ibu dan kebencian terhadap Roma. Para pembela humanisme yang disebutkan ini di atas tadi akan secara langsung menentang Roma dengan Jermania. Jadi mempertentangkan Roma dengan Jermania. Negara tanah mereka kan seperti itu. Roma dengan Jerman. Itu sama seperti orang NTT tiba-tiba merasa mereka harus melawan Jakarta begitu, tidak menentang Jakarta. Atau bayangkan seperti dulu teman-teman kita yang di Timor Leste melihat Jakarta itu seperti apa. Saya tidak membandingkan secara tegak lurus ya, tapi bayangkan seperti itu. Pada saat pergolakan terjadi, kira-kira mereka melihat Jakarta itu seperti apa. Oke, bisa tangkap maksudnya. Para pembela humanisme ini memang mempertentangkan secara langsung Roma dengan Jermania. Jermania itu kan bahasa Latin dari Jerman ya. Petrus dan tradisi Katoliknya masing-masing sebagai tokoh sentral kepausan dengan Tacitus dan sumber-sumber klasiknya. Ya. Dipertentangkan. Ada Petrus dengan tradisi Katolik dan tokoh sentral kepausan. Ada Tacitus dengan sumber-sumber klasik. Faktanya, humanisme Jermanik ini berkontribusi tidak sedikit dalam bidang politik, sosial politik, memberikan saluran dan ekspresi pada apa yang saya sebut kebencian Jermanik terhadap Roma dan sumbangan pada kemenangan Lutheranisme. Ini kutipan dari si filsuf Spanyol ini ya, dia filsuf Katolik ya, jadi dia mewakili orang Katolik pada ya, dan pola pikir Katolik. Tetapi untuk memahami situasi Lutheran, kita harus mulai dengan menyadari bahwa krisis pada masanya bukanlah religius radikal seperti kita, tetapi teologis dan gerejawi. Jadi krisis yang terjadi itu bukanlah sebuah
sistem kepercayaan yang radikal, tetapi persoalan teologis dan persoalan eklesiastikal, persoalan gerejawi, persoalan manajemen gerejawi. Nah, tentu saja krisis teologis dimulai dengan William dari Ockham. Nah, kita singgung lagi William Ockham. Ada yang masih ingat William Ockham, pencetus nominalisme? Mengapa krisis teologis ini dimulai dengan William Ockham, si biarawan Fransiskan dari Inggris itu? Mengapa? Karena William Ockham membatasi penerapan filsafat dalam teologi. Dia membatasi. Jangan terlalu campur dengan teologi. Jangan terlalu campur dengan teologi. Atau dengan kata lain, Occamisme, gagasan Ockhamis ini, melepaskan atau memisahkan akal dari iman. Menceraikan akal dari iman. Sementara kalau kamu ingat Thomas Aquinas, justru Philosophia Ancile Theologiae. Ini memberi jalan kepada sikap yang berlawan, yaitu pada posisi humanis semata, yang wakilnya yang paling menonjol dalam hal apapun adalah Erasmus dari Rotterdam. Jelas rentan terhadap naturalisasi iman yang murni filosofis, terhadap pengorbanan teologi demi filsafat dan moral, apa yang Luther lakukan dalam menghadapi panorama seperti ini. Ada perpisahan antara Minyak goreng Vilmar, terbukti dari hati untuk hidangan keluarga Indonesia. Naturalisasi iman yang murni filosofis, dan ada pengorbanan teologi demi filsafat dan moral. Kira-kira apa reaksi Luther dengan adanya krisis teologis Occamisme ini? Reformis Jerman memilih untuk menguraikan teologi anti-filosofis dalam agama Kristen itu sendiri. Dan ini membawa serta munculnya bentuk agama yang menyedihkan. Ini kata-kata dari sang filsuf Spanyol kita. Bentuk agama yang menyedihkan, yang setidaknya hari ini lebih suka kita sebut eksistensial, yang agak menyakitkan. Karena banyak filsafat dan sastra abad ke-20 yang lalu mengasumsikan dan mempromosikannya. Ada modernisme, ada idealisme, itu semua mempromosikan reformasi Lutheran itu sendiri. Bahkan kebencian Lutheran terhadap alasan teologis sangat sengit dan keras. Penghinaannya terhadap skolastisisme dan terhadap Aristoteles tidak henti-hentinya. Dengan demikian, apresiasi Martin Luther terhadap Theologia Deutsch, teologi Jerman, Theologia Deutsch itu maksudnya sistem pemikiran orang-orang Jerman, sistem pemikiran teologi orang-orang Jerman, Theologia Deutsch, memiliki 3 akar: Germanik dan eksperimental atau eksistensial, dan terlebih lagi bahwa itu adalah teologi non-filosofis. Sola-solaan itu kan itu kan non-filosofis, itu teologi non-filosofis. Jadi Theologia Deutsch itu teologi yang menjadi inti dari teologinya Lutheran itu adalah Germanik, akar Germanik, eksperimental, dan teologi non-filosofis. Eksperimental karena apa? Dia coba-coba kan, dia coba buang Makabe habis, dia coba buang surat Yakobus, tapi kemudian dia kasih masuk kembali. Itu kan eksperimental sebenarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Luther mengikuti posisi William Ockham dengan membatasi penerapan filsafat pada teologi, yaitu dari akal budi pada iman, kepada iman. Karena penggunaan kategori-kategori filosofis, jalan lain kepada Aristoteles dan Porphyrius, melarang, menurut Luther, pemahaman religius yang benar terhadap tentang firman ilahi. Jadi menurut Luther itu, dengan menggunakan kategori-kategori yang diajukan oleh Aristoteles itu, menghambat pengenalan kita tentang firman ilahi, firman Allah itu sendiri. Jadi dengan demikian, filsafat sebaiknya dibuang. Dan pada saat zaman mereka, yang namanya filsuf, Aristoteles itu begitu terkenal oleh semua scholar, sehingga kalau sebut bahwa filsafat dan filsuf itu artinya Aristoteles dan karyanya itu saja. Ya, hampir identik. Begitu orang sebut sang filsuf itu artinya Aristoteles. Begitu sebut filsafat itu maksudnya Aristotelian filosofi. Begitu metafisika Aristoteles. Nah, mengapa menurut Luther akal budi buta dan asusila dalam hal-hal iman ya? Why? Beda sama sekali dengan Thomas Aquinas kan. Thomas Aquinas mengatakan filosofi
dan teologi itu bagaikan dua sayap yang menghantar manusia terbang menuju kebenaran ilahi. Tapi Luther justru memisahkannya. Hanya karena akal, seperti seluruh natur manusia, dan oleh karena itu semua pengetahuannya dirusak oleh dosa. Nah, ini poinnya di sini. Total depravity. Menurut Luther, akal budi manusia itu sudah hancur lebur, babak belur karena dosa asal. Begitu. Ini adalah fondasi teologis dari mana reformis Jerman dimulai. Ingat reformis Jerman yang saya maksud ya Protestan itu kan. Dalam Commentaries on the Epistle to the Galatians, Luther meyakinkan kita pembacanya bahwa untuk alasan janji-janji ilahi, pasal-pasal iman adalah konyol, mustahil, dan tidak masuk akal. Ya. Alasannya itu konyol. Pokoknya Tuhan berjanji, Tuhan berbuat sesuatu, tapi alasannya konyol, mustahil, dan tidak masuk akal. Dan dia menambahkan bahwa akal membenci Tuhan. Itu adalah binatang, musuh Tuhan yang pahit dan paling berbahaya. Kata-kata Luther memang biasanya agak rigorus, agak vulgar ya, vulgar. Dia banyak menggunakan bahasa yang vulgar. Misalnya dia pernah mengungkapkan satu berseapa dengan Ibu Yesus begitu. Pernah dengar itu ungkapannya, ya, musuh dia yang paling pahit dan berbahaya. Oleh karena itu dia Luther senang menggunakan kata-kata vulgar. Oleh karena itu perlu untuk membunuh akal tanpa kontemplasi. Bagaimana caranya? Melalui sekali lagi iman. Dari iman yang tenebra maksudnya yang gelap, dari iman yang tenebra dan nebula cordis yang berintikan kabut, masih samar-samar maksudnya. Ini istilah awal pertengahan ya dalam bahasa Latin. Tenebra, gelap, nebula cordis, intinya berkabut-kabut. Dari iman yang seperti ini, tidak adanya akal dalam masalah agama atau seperti yang kemudian ditegaskan oleh murid Denmarknya dengan rasa takut dan gemetar. Filsuf Søren Kierkegaard. Ya, ada beberapa pendeta yang akrab dengan Søren Kierkegaard ya. Terutama tanggapan terhadap saya seseorang Bapak Pendeta Nuban Timur maksudnya. Dia menanggapi viti saya sering mengutip Søren Kierkegaard. Rupanya ini filsuf favoritnya Bapak Pendeta ya. Jadi ini murid Denmarknya Luther ya. Ya, dia tambahkan dengan rasa takut dan gemetar. Dari filsuf Søren Kierkegaard, seorang eksponen eksistensialisme agama yang jelas ya. Iman tidak lebih dari penderitaan yang suram dan mencekik. Kierkegaard akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan iman adalah lompatan buta, dan ketika seseorang melompat secara membabi buta, dia pergi sendiri. Go himself. Luther selangkah lagi dari irasionalisme. Hampir nyaris irasionalisme. Satu langkah saja dia sudah irasional. Yaitu dari pembubaran dogmatis praktis agama, dan dengan demikian terjerat dalam kedalaman ekstrim dari keberadaan yang rusak dan sunyi karena dosa. Dosa kebetulan. Bukan dosa kebetulan. karena apa? Kejatuhan yang di Taman Eden itu. Kejatuhan itu menyebabkan dosa hancur, akal budi hancur, maka kita tidak boleh mendekati Tuhan dengan menggunakan akal budi. Hanya iman, sola fide itu hanya hidup. Sola fide, oke. Kebetulan Kierkegaard karena itu akan menyebut dosa sebagai penyakit yang mematikan. Dosa itu penyakit mematikan. Dan Martin Heidegger, ada yang belajar filsafat sistematik pasti ingat Martin Heidegger, pewaris Martin Luther lainnya yang layak, berada untuk kematian. Sein zum Tode, ada menuju kematian. Itu sebenarnya apa? Karena dosa asal, maka manusia itu ada menuju kematian. Sein zum Tode. Ya. Martin Luther sebenarnya Martin Heidegger itu sebenarnya pewaris metafisikanya Martin Luther. Kita nanti lihat ada bagaimana metafisikanya Martin Luther muncul dalam metafisika Heidegger. Singkatnya, Luther memutuskan hubungan dengan tradisi Katolik Logos.
yaitu dengan rasa iman sensus fidei yang sangat rasional dan menghibur. Tapi ini belum semua. Itu belum semua. Pertama, kita baru lihat yang pertama, dia menolak akal budi terhadap teologi. Dia menolak filsafat terhadap campur tangan filsafat terhadap teologi. Makanya Pak MYM itu tidak bisa menanggapi argumen saya karena memang dia menolak, dia ya ikut, kalau ikut Luther ya dia menolak filsafat, jadi dia tidak akan melihat filosofinya, dia lihat langsung ke isinya apa ini orang omong saya Protestan, saya neognostik, ini apa. Langsung marah-marah kan. Nah, bagi seorang Katolik sejati, segala sesuatu yang eksterior, yang korporal, tubuh hawi, maksudnya kata sifat dari tubuh itu apa? Korporal ya, kan tidak punya bahasanya tubuh hawi, ragawi, oke. Bagi seorang Katolik sejati, segala sesuatu yang eksterior, yang di luar dan yang korporal, yang ragawi adalah ekspresi dan simbol dari yang interior, ya. Realitas spiritual sendiri, ya. Jadi simbol dari realitas spiritual. Contoh kecilnya itu patung itu kan, ya. Patung itu kan sesuatu yang korporal, sebenarnya ragawi, tapi adalah simbol dari realitas yang spiritual. Hubungan antropologis tubuh dan jiwa dianggap tidak bisa dihancurkan, hubungan ini tidak bisa dieliminasi, ya. Bagi orang Katolik, hubungan antropologis, hubungan jiwa dan badan itu tidak incorruptible, tidak ineliminable, indelible mungkin cepat, ya, tidak bisa dihancurkan. Santo Thomas telah menuangkan sikap ini ke dalam filsafat dengan menegaskan bahwa Harpic White and Shine dengan formula kental dan aksi bersih 5 kali, dilengkapi bahan pemutih dengan harum, bersih segar. Permisi, Harpic White and Shine dengan aksi bersih 5 kali, toilet putih berkilau seperti baru. Ajinomoto Gyoza, Japan's #1 brand of gyoza. Nambah terus. penyatuan jiwa dan tubuh adalah intrinsik artinya terkandung di dalamnya dengan sendirinya dan sempurna karena semuanya ada di seluruh tubuh dan di setiap bagiannya, dan menyangkal bahwa jiwa yang terpisah adalah substansi, hipostasis atau pribadi yang sempurna. Ini dalam Summa Theologiae Pars Prima, ya, question 76 artikel 8, dan question 75 artikel 4, ya, Summa Theologiae Pars Prima. Maksudnya apa? Jiwa yang terpisah dari badan itu bukan substansi yang sempurna. Karena itu meninggalkan kemungkinan pada suatu ketika jiwa ini harus bergabung kembali dengan tubuh. Nah, itu menyiratkan iman akan kebangkitan badan, kan? Begitu. Karena jiwa yang terpisah dari tubuh bukanlah substansi yang sempurna. Dia berada dalam keadaan tidak natural, tidak normal. Jadi dia tergantung, tunggu sampai suatu ketika dia bergabung kembali dengan tubuh. Itu apa? Necessary. Itu perlu secara metafisik, begitu. Secara metafisik itu harus ada kebangkitan badan. Itu bukan karena Tuhan mewahyukan bahwa nanti kita bangkit. Tidak, tapi secara penjelasan filosofinya ya, karena jiwa yang terpisah dari tubuh tidak bisa, itu dia tidak normal. Pengenalan bahasa Jerman, ingat Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman sampai tidak lupa menyisipkan kata lain dengan maksud untuk kembali lagi ke informalitas perjamuan terakhir. Skema penting terdiri dari khotbah, konsekrasi, tentu saja hanya spiritual, dan makan malam biasa perjamuan. Ya. Jadi tidak lagi transubstansiasi. Selama tinggal transubstansiasi, kotong hanya makan-makan saja, kumpul makan-makan saja. Hanya spiritual saja. Kalau kamu mengimani bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus, ya kamu mengimani. Tapi tidak terjadi tubuh dan darah Kristus di situ. Begitu. Hadirat Tuhan tergantung pada mereka yang hadir secara rohani, mempercayainya, menghilang sama sekali begitu perhatian. Begitu perhatian rohani yang diperlukan dikesampingkan. Dan kemudian roti kembali ke lahiriannya yang sederhana, dan pada kenyataannya roti itu bahkan tidak
Lalu alasan apakah yang ada untuk menyembah Hosti Kudus? Adorasi kan tidak masuk akal lagi di sini. Jika Hosti Kudus tidak lebih dari sebuah upacara tahyul, setelah hanya rohani-rohani saja, ritus-ritus sudah tidak lagi penting, tidak ada alasan untuk tabernakel lagi ada kan? Itu kan tahyul semua. Jika saya berdiri di depannya, itu akan menjadi keyakinan spiritual saya sendiri yang akan memberikan validitas. Keyakinan saya. Dengan demikian, kesatuan roh dalam iman Lutheran ini secara mutlak mereduksi segalanya menjadi protagonisme antropologis seorang percaya, yaitu imannya. Luther juga menolak persekutuan, komunio, dan penghormatan yang konsekuen dari orang-orang kudus dan indulgensi. Menjelaskan kutipan venerasi orang kudus, persekutuan orang kudus, dan indulgensi, atau kata persekutuan orang kudus ditafsir secara lain, berbeda dengan tafsiran tradisional. Karena menolak persekutuan orang kudus, tentu saja konsekuensinya menolak venerasi orang kudus dan indulgensi. Bahkan keselamatan adalah karya eksklusif Kristus dan iman batin saja. Ya. Yesus itu eksklusif, dia tidak urus orang lain, dia mau selamatkan pribadi langsung, to the point, to yourself, dia tidak ikut begitu. Menurut mereka, menurut Luther, ya, keselamatan itu karya eksklusif Kristus. Yang sering dikutip oleh teman-teman kita, saudara terpisah kita adalah hanya satu penentara kita dan seterusnya. Dan mereka pikir itu eksklusivitas Kristus. Nah, itu ketunggalan, bukan eksklusivitas. Dan iman batin saja ya. Sang reformator kita ini, sang reformator Luther maksudnya, tidak mengizinkan siapapun, baik orang-orang kudus maupun harta rahmat yang tersedia bagi gereja, itu yang indulgensi kan, harta rahmat yang tersedia bagi gereja, untuk membantu kita memikul beban kita. Jadi tidak mengizinkan orang kudus maupun harta rahmat dari dalam gereja untuk membantu kita memikul beban yang harusnya kita pikul. Individu berdiri sendiri di hadapan Allah, ya. Dan akibatnya dia menyangkal bukti penghargaan untuk eksterior, hal-hal yang eksterior, untuk forma yang merupakan kultus dalam pengertian netral, ya, kultus Katolik tentang gambar, patung, musik dan lain sebagainya, arsitektur yang bagus dan seterusnya, vestment yang bagus, ukup dan seterusnya, hiasan di altar, tata ruangan yang menarik dan seterusnya, itu dianggap tidak penting. Singkatnya, sang reformator tidak akan lagi menerima bantuan eksternal apapun, tidak peduli, sola-solaan saja, tidak ada apapun itu. Iman oleh karena itu harus tetap terisolasi dan mampu menopang dirinya sendiri, sendirian menanggung beban keselamatannya sendiri yang tak terhitung. Indulgensi bagaimanapun tidak berguna menurut Luther, karena indulgensi adalah sarana eksternal yang tidak membantu sama sekali dalam bidang iman. Ingat, ini penolakan terhadap eksternal, bukan soal indulgensi dijual belikan, tidak. Kita harus masuk ke dalam apa sebenarnya di balik penolakan itu. Penolakan terhadap para imam atau imamat pada umumnya mengikuti jalan yang sama. Imamat tidak diperlukan karena iman menyembuhkan dirinya sendiri. Pengakuan dosa tidak berguna karena iman, hanya iman lagi, sekali lagi, merupakan tatanan imamat umat beriman itu sendiri. Jadi imamat umum itu sendiri. Karena baptisan, orang bisa mengakukan dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Orang bisa mengampuni dirinya sendiri karena kuasa imamat umum itu. Aneh tapi nyata ya. Oke. Pengakuan tidak berguna karena iman merupakan tatanan imamat umat beriman itu sendiri. The priesthood of all the believers. Priesthood of all believers, ya, itu istilahnya. Hierarki imamat akan diringkas dalam kesatuan iman spiritual yang dipromosikan oleh sang reformator kita. Karena setiap orang adalah imam bagi dirinya sendiri. Setiap orang adalah imamnya sendiri, dan tidak dapat mencari bantuan dari orang lain. Ingat, saya urus diri sendiri, begitu, langsung kepada Tuhan. Demikianlah tampaklah kekristenan orang-orang yang sunyi, yang dikutuk untuk menanggung beban keselamatan mereka sendiri yang tidak
pekerjaan yang luar biasa ini, iman itu besar. Dengan demikian, mengarah pada isolasi dan ketidakberdayaan. Pada penderitaan eksistensial yang terus-menerus yang tampaknya dipaksa untuk melakukan dalam diri setiap orang sebuah pekerjaan yang sangat superhuman. Saya langsung dengan Yesus. Itu sesuatu yang adik kodrati ya. Langsung kepada Yesus itu. Maria saja yang langsung mengandung Yesus, dia tidak ngomong banyak soal itu, dia merendahkan diri. Kita yang tidak istimewa apa-apa, kita mau langsung kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya memaksakan diri menanggung beban iman Kristen yang besar pada diri sendiri. Dan itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang superhuman. Hanya Superman saja yang bisa buat seperti itu. Maka tidak jarang gereja yang kelihatan ini dikesampingkan demi interioritas religius yang murni. Gereja yang kelihatan seperti Paus dan jajarannya di Jerman waktu Puskup dan jajaran Jerman, minggir dulu. Yang penting itu di dalam perhatikan komen-komen di video saya. Pemikiran seperti ini muncul semua. Adapun gereja dengan demikian sudah diketahui bahwa dalam Lutheranisme ia kehilangan semua realitas objektif, berhenti menjadi corpus Christi mysticum, tubuh mistik Kristus, berhenti, tidak hanya menjadi roh Kristus, bukan lagi tubuh mistik Kristus yang disebut Rasul Lutheran menurut mereka, dan menjadi tidak terlihat. Jadi gereja ini di gagasan Corpus Christi Mysticum ini menurut mereka dijelaskan oleh Santo Paulus sebagai sesuatu yang tidak. Ini di sini, Borin, persis seperti itu saudara-saudara, itu refleksi saya. Kau bongkar habis tidak tahu pasang kembali baru marah orang karena murnya lebih. Ya, pergi ke ahlinya akan tunjuk ini kau lupa ini murnya di sini. Pas tidak gitu. Oke, next tentang jadi tidak ada imamatnya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari sosial secara sosiologis pendeta sama dengan imam dan analisa tadi sudah cukup menghadirkan seperti itu. Jadi saya tidak perlu tahu. Tapi secara esensial, secara hakikat, mereka itu seperti pengurus stasi. Ya, maksudnya bukan merendahkan ya, bukan merendahkan. Tapi tanpa tabisan imamat, tugas mereka membaptis, mengapa seperti tugas para pastor awam kita. Ya, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikut berkaitan dengan budaya, ada tradisi sesajen kepada leluhur. Bagaimana pandangan? Ini bias antropologi, bias budaya. Jadi yang pertama, memberi sesajen, memberi makan leluhur. Ini bahasa ini juga harus diperiksa ya, Memberi makan itu maksudnya apa? Tanya itu orang sendiri. Nah, studi antropologi juga penting. Misalnya adik yang orang Manggarai, tugas kamu teliti apakah ini benar. Nah, itu. Sejauh ini dua lembaga besar di NTT atau katakan untuk region Nusra kita belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa budaya NTT, budaya Nusa Tenggara ini bertentangan dengan iman Katolik. Bisa dipertanggungjawabkan oleh dua lembaga besar sekarang. Dulu satu saja, Leda Lero, sekarang sudah ada Fakultas Filsafat Unwira. Belum ada penelitian dari ahli liturgi, antropologi, budaya yang mengatakan bahwa budaya orang NTT bertentangan dengan Injil dan harus dibuang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kan? Justru penemuan dari penelitian itu menunjukkan bahwa budaya orang-orang Nusa Tenggara memperkuat nilai-nilai Injil. Seperti budaya di sini. Ini Yesus bisa bertakhta di atas. Tapi saya senang ya waktu saya tadi, ini tambahan saja saya kita keliling safari keliling Pulau Bali, ada spirit yang sama di sini. Saya bilang ini kalau teman-teman saya yang tiap kali anggap saya menyembah patung, kalau dia sampai di sini dia pasti mati berdiri ini. Karena ikon-ikon yang begitu menarik, bagaimana kalau ini harus dibuang semua karena berhala, bahaya. Ya. Pemretelan sakralitas. Oke, kembali ke untuk jawaban terhadap adik yang tadi tanya, itu butuh budayawan antropologis itu
dan butuh liturgi. Dan sejauh ini bukan. Nah, penjelasan sederhananya seperti ini. Saya juga dari budaya yang seperti itu. Kita beri makan leluhur itu maksudnya bukan kekuatannya ada, maksudnya dia tidak menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan Yesus, tidak. Dalam pemikiran orang-orang Dawan saya di Timur, mereka itu seperti penghormatan kepada para kudus, venerasinya. Saya temukan hal yang sama di Kalimantan. Venerasi orang kudus, dan kita yakin bahwa mereka itu yang menyampaikan permohonan kita kepada Allah yang maha tinggi dalam bahasa itu. Nah, dibaptis ke dalam kekristenan bukan sekedar sinkretisme, tapi pembaptisan. Allah yang maha tinggi yang dimaksud itu ya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Mori Krain, ya kan? Atau Isneno di kami. Tapi sebagai orang muda itu pertanyaan itu muncul dari kepedulian yang baik juga. Jadi itu tugas kamu untuk meneliti budaya dan meneliti iman. Sejauh ini penelitian Lero dan Perautan siapa belum sampai sini. Baik, silakan Bapak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Fatir, sudah dua pertanyaan yang pertama, penjelasan Romo tentang hubungan antara seorang Romo yang mampu menjaga rahasia dengan kepercayaan negara dan undang-undang terhadap Romo yang mampu menjaga rahasia. Kalau soal ini saya blank. Saya bukan ahli hukum ya. Tapi prinsipnya imamnya bisa secara hukum gereja itu hukumannya berat. Itu saja. Entah apa hukumannya, saya bukan orang tribunal ya. Tapi kalau memang seperti ya ada memang aturan yang
Tapi kami para imam biasanya lebih diatur oleh hukum kanun daripada hukum sipil. Jadi hukum sipil biasanya hukum kita berdiri ini ya, lembaga gereja dan lembaga pemerintah itu otonom masing-masing. Jadi hukumnya masing-masing ada. Oke, itu saya. Kalau ada yang ahli hukum bisa tambahkan. Yang kedua tentang pengalaman seorang ibu yang mengikuti misa di kelompok Romo yang Tanu, dan juga ada anggapan bahwa tidak apa-apa mengikuti seperti itu. Oh, oke. Saya dengar cerita sedikit, tapi saya tidak mau masuk ke persoalan apa maksudnya situasi konkret pastoral ini. Umat di sini yang tahu, jadi saya dari luar tidak usah mengacaukan situasi. Saya ajak kembali ke atas. Di dalam gereja Katolik itu ada apa? Ada kelompok yang mati-matian menolak Konsili Vatikan kedua. Ya, namanya SSPX dan agak sedikit Sedevacantis. Bukan SPX, tapi ada yang mati-matian mengatakan Konsili Vatikan kedua itu sesat. Mereka menjadi Protestan di dalam gereja Katolik. Tapi Protestan apa istilahnya? Absurd karena tidak ada penyelesaian. You mau tetap Katolik, tapi tidak mau ikut pemimpin Katolik. Selesai. Absurd, tidak ada penyelesaian. You mau harap malaikat datang untuk angkat lu ke surga. Ya, Sedevacantis namanya, Sedevacantis. You mati-matian bilang ini paus dari ini tidak sah. Kalau semua paus tidak sah, berarti selamanya paus ini tidak akan sah. Karena pausnya sudah mati, siap mendatang sahkan kau punya paus. Jadi itu Sedevacantis itu apa? Tadi saya cari itu kata bahasa Indonesia tapi tidak dapat. Kata bahasa Indonesia yang bagus ya, tapi bukan absurd juga. Ada yang tahu bahasa Indonesia yang pas? Upaya apa istilahnya? Pokoknya malang apa, tapi tidak ada jalan keluar. Ya. Semacam pasrah juga tidak, mati-matian berjuang tapi tujuannya tidak ada. Kamu kemana? Sedevacantis, kelompok Sedevacantis. Itu karena apa? Tidak mau tunduk kepada pimpinan gereja, merasa diri lebih benar. Tapi pada saat yang sama tidak mau keluar dari, mau berada tetap di gereja Katolik. Orang Katolik, mari kita lihat kamu mau sampai di mana. Akhirnya orang akan, oh mari kita pulang saja. Ada yang tetap bertahan tanpa hasil, absurd. Coba bayangkan seperti Sedevacantis kita kan, paus yang sekarang tidak sah. Paus terakhir ini misalnya Paus Benediktus ke-16 misalnya. Nah, nanti kapan posisi tidak akan jelas, mau Katolik juga tidak, karena tidak taat pimpinan. Situasi di sini memang sempat diceritakan oleh Romo-Romo, tapi saya tidak tahu halnya. Jadi itu pastor paroki silakan, kita umat yang harus bekerja sama. Karena itu kita, maksudnya kita punya masalah, bukan orang lain punya dan kita minta orang lain. Kembali ke esensi tadi, iya, kalau ibu benar-benar berniat untuk merayakan Ekaristi dan kebetulan di situ hanya ada itu pastor saja, menurut saya yang dari luar tanpa tahu masalah apa-apa, iya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi kalau sudah tahu bahwa ada konflik di dalam paroki, umat abaku ini tapi kamu masih mau ke situ, itu artinya apa? Memantik kembali konflik kan. Jadi menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing, lalu bertanggungjawabkan juga karena kita masing-masing punya hati nurani, ada penjaga itu juga. Misalnya karena pastor parokinya jauh, saya tidak sempat harus konsultasi, tapi saya butuh mau misa sekarang, begitu kan. Ingat sebagai imam